Mengapa orang bahagia ketika mendapat hadiah? Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kita semua, saya dan juga Bapak Ibu sekalian, pasti bahagia ketika mendapat hadiah di dalam kehidupan kita. Hadiah dari siapa saja. Dan ketika kita mendapat hadiah, kita merasa dicintai, kita merasa diperhatikan, kita merasa dihargai. Meski hadiah itu kecil sekalipun, atau hadiah itu sudah kita punya atau biasa saja, tetapi merasa dicintai, merasa dihargai, itulah yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi hadiah? Orang yang mau dan juga bisa memberi hadiah karena ia ingin mempersembahkan dirinya, memberikan yang terbaik dari dirinya, meski jika dibandingkan tidak ada apa-apanya, tetapi dia mau memberikan yang terbaik buat orang yang dikasihinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, persembahan diri, hadiah inilah yang kemudian menyadarkan kita bahwa memberi diri, memberi apa yang ada dari diri kita bukan sekedar berbagi, tetapi memberikan seluruh diri kita sebagai ungkapan cinta dan perhatian. Melkisedek, Raja Salem yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, membawa hadiah roti dan anggur kepada Abraham yang telah memenangkan beberapa raja. Ia menang dari segala pertarungan, dan kemudian Melkisedek datang membawa persembahan itu. Dan dari persembahan itu sebagai ungkapan syukur, lalu Abraham juga memberikan 1/10 dari seluruh hasil jarahannya kepada Melkisedek. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa persembahan diri yang seutuhnya, persembahan diri yang sungguh-sungguh yang lahir dari ketulusan, kemudian mendapatkan kelimpahan, mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan ini mengingatkan bagaimana Allah mempersembahkan diri, memberikan hadiah yang kekal, yang menjadi ungkapan cinta yang begitu dalam, yakni Yesus memberikan dirinya. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ia memberi diri secara total untuk kehidupan umat manusia. Maka dari peristiwa ini kemudian kita belajar sebagaimana diungkapkan dalam bacaan Injil. Yang pertama adalah mau memberikan yang terbaik, mempersembahkan diri. Yesus meminta kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, orang sebanyak ini, bagaimana kami harus memberi mereka makan? Lalu mereka mulai mencari jalan. Tetapi Tuhan meminta mereka, persembahkan dirimu, berikanlah mereka makan. Tuhan meminta dari diri kita, maka persembahkan seluruh diri kita dengan segala keterbatasannya, 5 roti dan 2 ikan. Serahkan dan persembahkan itu ke hadapan Tuhan. Yang kedua, mau dipecah-pecahkan. Yesus mengajak kita semua, mengajak para murid untuk berkorban, memberi diri secara tulus, siap untuk berkorban, siap untuk dipecah-pecahkan. Kalau sudah dipecah-pecahkan, maka hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang kita bagi-bagikan. Lalu yang ketiga adalah hidup dalam kelimpahan. Saudaraku yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Allah, dipecah-pecahkan menjadi berkat dan dibagi-bagikan, mengenyangkan semua orang dan memberikan ketenangan kepada mereka. Hidup kita yang ada di dalam tangan Tuhan, persembahkan seluruhnya, dan Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, maka kita bisa mendatangkan kelimpahan berkat buat banyak orang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersembahkan seluruh diri kita, mempersembahkan apa yang terbaik dari kita dengan apa yang kita miliki,
termasuk keterbatasan kita. Kita persembahkan dengan rasa syukur. Maka dari 3 hal ini kita belajar bahwa jangan lagi ada kecemasan, jangan lagi khawatir. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada persoalan, tetapi fokus kepada Dia yang akan menolong kita. Dengan melibatkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, maka kita bersukacita dan bersyukur seperti Abraham yang menerima hadiah dari Melkisedek. Dan juga kita bisa menjadi pewarta baru, seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Setiap kali kamu makan dan minum, maka kamu menceritakan tentang wafat Kristus. Saudaraku, hari ini di mana-mana orang merayakan komuni pertama. Anak-anak kita menerima tubuh dan darah Kristus, hadiah Tuhan yang terbesar. Maka kita juga berdoa semoga hadiah yang mereka terima juga menghantar mereka untuk siap berkorban, siap untuk dipecah-pecahkan, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, dan menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan sukacita. Apa hadiah yang kita mau persembahkan untuk Tuhan? Apa hadiah yang mau kita persembahkan untuk sesama di sekitar kita? Mari persembahkan seluruh diri kita dengan segala keterbatasan kita. Tuhan akan menguduskan, memberkati, dan membuat semuanya jadi berlimpah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.